Hello students, long time no see, right? Ya, kita kembali lagi mempelajari skill yang ada di TOEFL preparation setelah UTS ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari skill yang ada di reading comprehension. Beberapa minggu kemarin kita telah mempelajari skill yang ada di reading comprehension, di mana skill 1 sampai 3. Sekarang kita akan melanjutkan di skill keempat, yaitu di skill keempat itu adalah implied detail questions. Apa itu implied detail questions? Yaitu di skill 4, yang pertama, some questions in this skill will require answers that are not directly stated in the passage. Nah, poinnya di sini di mana nanti pertanyaannya yang ada dalam skill ini, answernya di mana jawabannya itu tidak secara langsung dijelaskan dalam passage. Maksudnya itu tersirat. Yang kalian tahu kan ada pesan tersirat dan pesan tersurat. Kalau yang tersurat itu pasti stated, jadi pasti ada dalam teks tersebut. Nah, kalau sekarang di skill keempat, di implied detail question, yaitu jawabannya itu are not directly, jadi tidak secara langsung ada di passage. Nah, to answer this skill, you have to draw conclusions from information that is given in the passage. Nah, untuk menjawab skill ini, kamu harus draw conclusion, harus mencari kesimpulan dari informasi yang ada di passage. Namanya juga are not directly stated. Namanya juga tidak secara langsung dalam teks tersebut, maka kalian harus mencari kesimpulannya untuk menjawab skill 4 ini, kayak gitu ya. Nah, the key point of skill 4 di sini ada key points-nya, di mana how to identify the questions. Nah, di sini kira-kira bagaimana bentuk dari questions untuk skill 4. Yang pertama, it is implied in the passage that bla bla bla, atau it can be inferred from passage that, atau it is most likely that, atau what probably happened. Nah, jadi kalau misalnya nanti di questions ada yang seperti ini, bentuk pertanyaannya itu masuk ke skill 4. Nah, where to find the answer? Bagaimana? Di mana kalian bisa mencari jawabannya? The answer to these questions are found in order in the passage. Sama aja, pasti ada di passage tersebut, tapi is not directly stated, jadi tidak langsung dapat jawabannya kalian. Nah, how to answer the question? Bagaimana cara menjawabnya? Oke, cara pertama, the first is choose a keyword in the question. Nah, di sini pasti setiap kalian menjawab pertanyaan reading skill, kalian harus mencari keywords-nya. Cara pertama itu kalian choose the keywords. Jadi pertama kalian cari keywords di dalam pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua, second, scan the passage for the keywords. Scan the passage. Jadi setelah tahu keywordsnya apa, kalian langsung cari di mana letaknya, di mana di paragraf pertama, di paragraf mana, di paragraf pertama atau di paragraf kedua, lalu di sentence mana. Itu harus lebih cepat cari keywordsnya dalam teks tersebut. Lalu, cara ketiga, the third, is that read the sentence that contains the keywords carefully. Nah, setelah kalian berhasil mendapatkan keywordsnya berada di paragraf mana dan di sentence berapa, lalu kalian baca secara hati-hati, maksudnya lebih teliti. Lalu, cara yang keempat, cara yang terakhir, look for an answer that could be true according to that passage, that sentence. Nah, di sini setelah itu kalian cari answernya, cari jawabannya yang benar, yang sesuai dengan dituliskan dalam teks tersebut. Tetapi di skill keempat ini kalian lebih agak sulit karena kalian tidak bisa secara langsung mendapatkan jawabannya. Kalian harus baca secara teliti, setelah itu kalian pilih mana yang sesuai dengan jawabannya itu harus sesuai dengan pernyataan yang ada dalam passage. Kalian harus membuat conclusion tersebut. Nah, untuk lebih mudah, kita harus langsung masuk ke example ya. Di sini ada example, ada passage. Di sini ada satu paragraf ya.
Nah, setelah itu kalian kalau misalnya ada teks tersebut langsung cari questionnya, langsung baca questionnya, apa yang ditanyakan. Yang sini, it is implied in passage. Nah, di sini ada kata it is implied. Jadi otomatis ini pasti mempertanyakan skill for in reading comprehension. Nah, di sini apa yang dipertanyakan? It is implied in passage that if a tree has 101 bands and 100 narrow bands, then it is. Nah, di sini yang pertama kalian harus cari keywordsnya. Di sini a tree has. Nah, ini yang menjadi keywordsnya. Coba kalian setelah itu cari di mana letak keywords tersebut yang ada pada passage-nya. The number of rings in the tree. Wah, ini bentuk dari keywordsnya di sini ya. Otomatis kalian harus cari. Di sini ada kata bands, wide bands, and narrow bands. Kira-kira ada nggak di bagian mana ya? Pasti dekat-dekat sama yang di sini dari keywordsnya. Oh, ini. Each year a tree produces a ring that composed of one light colored white band. Nah, di sini keywordsnya udah kena ya. Di sini ada di sentence kedua. Tinggal di sini kalian cari isinya. Nah, di sini jika satu pohon mempunyai 100 wide bands dan 100 narrow bands, kira-kira itu berapa tahun? Nah, di sini kita lihat dulu, baca lagi, dilihat secara teliti, dibuat konklusinya, dibuat kesimpulannya. Each year, a tree produce one light and one dark. Nah, di sini each year itu maksudnya setiap tahun. Setiap tahun satu pohon menghasilkan one wide band and one narrow band. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di sini 100 wide bands and 100 narrow bands, otomatis pasti dia umurnya 100 tahun. Benar gak? Karena kan di sini each year. Benar gak? Kalau each year kan setiap satu tahunnya. Satu tahun menghasilkan satu wide bands dan satu narrow bands. Otomatis kalau di sini 100 bands and 100 narrow bands, dia di 100 years old. Nah, coba lihat di jawabannya. A century old, 2 centuries old, 50 years old, sama 200 years old. Nah, di sini ada 100 years old, tapi di sini salah karena 2 ini pasti otomatis salah. 50 years old. Nah, ini salah karena 50 itu 50, jadi otomatis salah. Di sini ada kata a century. Century itu apa? Abad. Satu abad kira-kira ada berapa tahun? Ya, satu abad itu ada 100 tahun. Jadi, otomatis pasti jawabannya itu adalah yang a century old. Nah, dari example ini, kalian lihat, jadi kalian pertama cari dulu keywordsnya, terus ada di mana letaknya, lalu kalian harus cari kesimpulannya. Jadi di sini pertanyaan untuk skill 4 itu tidak langsung mendapatkan jawaban. Kalian harus membuat konklusinya, membuat kesimpulannya untuk mendapatkan sebuah jawaban tersebut. Kayak gitu. Oke? Example yang lain, langsung lihat ke questionnya. Di sini ada kata it can be inferred. Nah, di sini salah satu ciri untuk mempertanyakan skill for. Nah, di sini keywordsnya apa? It can be inferred from the passage that cells do not grow. Cells do not grow. Di sini otomatis keywordsnya ini ya. Kalian cari ada di sentence berapa. Nah, ini langsung ada. No cells are produced. Nah, otomatis ini udah menjadi keywords kalian untuk mencari jawaban tersebut. No cells are produced during the harsh winter and the summer months. Otomatis ini menjadi jawabannya. Langsung kalian lihat pilihan jawabannya. Kira-kira mana? Di sini no cells are produced during harsh winter and summer months. Di sini ada kata winters and summers. Kalian tahu ya, arti winters itu kan
musim salju, summer itu adalah musim panas. Kira-kira mana yang sesuai dengan pernyataan yang ada di passage sama jawaban yang dalam pilihan gandanya tersebut. Coba di sini. When the tree is ill. Wah, ini salah ya. Terus during the extreme heat or cold. Nah, di sini ada kata extreme. Nah, di sini ada kata harsh. Harsh itu bisa diartikan strong. Nah, bisa nggak diartikan dengan extreme? Bisa. Lalu di sini ada kata heat, di sini ada cold. Heat ini dia maksudnya itu summer. Cold di sini maksudnya adalah winter. Nah, jadi pasti jawabannya adalah yang B. Barangkali kalian mau nge-cross check yang pilihan C sama D. Coba yang C apa? When it rains too much. Nah, ini enggak ya, jadi tidak mencakup winter sama summernya. Lalu if there are more light colored bands than dark colored bands. Ini penjelasan sebelumnya, sentence sebelumnya. Jadi ini nggak masuk. Kayak gitu ya. Jadi untuk skill yang di sini, skill 4, kalian harus tetap baca sentence full sentence-nya yang ada keyword-nya, lalu kalian cari conclusion-nya. Kira-kira mana pilihan jawaban yang harus sama. Pernyataan yang ada di pilihan jawaban dengan yang ada di passage harus sama. Seperti yang contoh yang pertama dan contoh yang sekarang ini. Oke, gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan untuk skill yang ada di reading comprehension. Nanti ada exercise-nya, coba kalian kerjakan exercise-nya. Sama setelah mendapatkan jawaban tersebut, kalian harus memberikan alasannya kenapa kalian menjawab pilihan tersebut. Kayak gitu ya. Okay, thank you for your appreciation and participation. See you, students.